Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam Ta Channel yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Bahkan ada satu nikmat yang kalau kita renungkan, nikmat ini lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Harta tidak ada artinya, pangkat pun juga tidak ada gunanya kalau Allah hilangkan ini satu nikmat. Yang saya masukkan ini adalah nikmat oksigen atau mungkin lebih tepatnya nikmat udara. Kalau udara ini jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 10 menit saja ini udara tidak ada, maka habislah kehidupan. Tapi Allah terus memberikan kepada kita nikmat udara ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Salam Ta Channel yang saya muliakan. Ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya kemukakan pada pembahasan kita pada saat ini. Yaitu syahadat kita, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah inti. Ini adalah keyakinan yang tertusuk dalam diri kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Bagaimana memahami dua komponen ini? Yang pertama itu la ilaha illallah, ini namanya kalimat iman. Kemudian Muhammad Rasulullah ini adalah kalimat amal. Artinya kita harus tahu bahwa la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah. Artinya tidak ada yang berhak ditaati. Karena yang namanya hamba itu harus taat. Jadi kalau kita mengatakan menghambakan diri berarti mentaati. Jadi Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Maksudnya Allah menciptakan kita untuk mentaatinya. Dan ketaatan itu terbagi dua. Ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bahwa tidak ada yang berhak diikuti perintahnya dan tidak ada yang berhak ditinggalkan larangannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi apa sebenarnya maksudnya? Maksud sesungguhnya la ilaha illallah ini itu adalah mengeluarkan keyakinan-keyakinan di dalam diri kita terhadap makhluk dan hanya memasukkan keyakinan yang sempurna ke dalam hati kita terhadap Allah, bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali Allah. Ini yang harus masuk. Jadi manfaat dan mudarat itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, hendaklah diyakini bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih mantap ini kalimat la ilaha illallah tertancap, ada namanya nafi isbat itu. Jadi la ilaha itu namanya nafi, illallah itu namanya isbat. La ilaha illallah itu meniadakan, la ilaha meniadakan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah. Kemudian illallah isbat itu menetapkan. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi inilah yang disebut dengan nafi isbat. Dan ini harus diulang-diulang terus sampai itu tertanam ke dalam diri kita. Ada nafi isbat yang mudah untuk kita pahami. Taruhlah misalnya, kita ambil contoh. Kita mau makan. Kita harus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan rasa lapar ini kecuali Allah. Nasi bisa menghilangkan rasa lapar. Itu berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa menghilangkan rasa lapar, tidak berhajat kepada nasi. Jika Allah menghendaki, nasi bisa menghilangkan rasa lapar. Jika Allah menghendaki, nasi tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jika Allah menghendaki tanpa nasi pun Allah bisa menghilangkan rasa lapar. La ilaha illallah. Ini yang disebut dengan nafi. Dan ini bisa masuk ke dalam semuanya. Uang tidak bisa membahagiakan. Yang membahagiakan adalah Allah.
Uang bisa membahagiakan, itu berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa membahagiakan, itu tidak berhajat kepada uang. Jika Allah menghendaki, uang bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, uang tidak bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, tanpa uang pun Allah bisa membahagiakan. Begini semua harus kita yakini. Kalau misalnya kita katakan AC ini memberi rasa dingin, tapi kita harus mengatakan AC tidak bisa memberi rasa dingin. Yang memberi rasa dingin adalah Allah. AC bisa memberi rasa dingin berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa memberi rasa dingin tidak butuh kepada AC. Jika Allah menghendaki, AC bisa memberi rasa dingin. Jika Allah menghendaki, AC tidak bisa memberi rasa dingin. Jika Allah menghendaki, tanpa AC pun juga Allah bisa memberi rasa dingin. Inilah yang dimaksud dengan nafis la ilaha illallah. Dan itu bisa dipakai semuanya. Ulangi terus, ulangi terus. Api tidak bisa membakar, air tidak bisa menenggelamkan. Pokoknya semua harus dilarikan kepada nafsi isbat untuk memperkuat dan mendalamkan keyakinan kita terhadap la ilaha illallah. Nah, kemudian inilah disebut dengan kalimat iman. Kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah ini adalah kalimat amal. Artinya Allah itu memenungkan perintah kepada kita. Jadi Allah memerintahkan sesuatu. Bagaimana melaksanakan itu perintah, itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ini yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah kan artinya Muhammad adalah pesuruh Allah. Tapi maksudnya sebenarnya itu menunjukkan kepada kita satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat hanyalah mengikuti cara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama orang itu mengikuti pola hidup Nabi, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Dan hadirin yang mulia, memang salah satu fungsi utama daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kita ajarkan dalam penjelasan hadis, bahwa fungsi hadis yang paling utama itu adalah menafsirkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hadirin yang mulia, kalau misalnya Allah menyuruh kita salat, kan nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Nggak ada mengatakan begini caranya ruku, begini caranya i'tidal, begini caranya dan lain sebagainya. Jadi salat ini perintah Allah, bagaimana melaksanakannya, maka itu penjelasannya dalam Al-Quran. Begitupun juga tentang puasa misalnya. Allah memerintahkan kita puasa, bagaimana caranya memulai puasa, bagaimana caranya mengakhiri puasa, semua ada penjelasannya dari Nabi. Semua ada yang pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika kita mau berpuasa atau mau lebaran, maka satu-satunya cara untuk memulai puasa itu dan mengakhiri puasa itu adalah mengikuti cara yang pernah dilakukan Nabi dalam menentukan awal puasa dan awal daripada bulan Syawal. Kalau ini kita lakukan, maka kehidupan ini akan menjadi enak. Jadi kita melaksanakan ibadah ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, inilah makna sederhana daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa dapat kita pahami pada pemirsa Salam Channel yang saya hormati. Oleh karena itu saya mohon supaya untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan selanjutnya, maka jangan lupa subscribe, kemudian tekan lonceng sehingga semua penjelasan-penjelasan semua apa yang akan kita bahas lewat Salam Channel ini itu mudah untuk didapatkan. Ya, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.